Ya, bisa masuk. Anissa, mana Anissa? Ayo Mbak Vina, usul apa Mbak Vina? Ini baru ada 4 orang. Buku. Video. Baru ada 4 orang, Mbak. Bentar ya, nunggu yang lain. Nunggu yang lain. Oke. Oke, ada yang masuk lagi. Ya. Galaxy J3 Pro. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang lain, pertemuan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang punya buku LKS bisa dibawa LKS-nya. Kalau yang ternyata kemarin dikumpulkan ya nggak apa-apa, sambil mendengarkan saja lah, gitu. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang cahaya dan alat optik. Nah, ya, ada yang masuk lagi. Oke. Ada apa kok terutama? Ada lagi. Mbak Laila belum kelihatan ya, nih. Apa namanya itu videonya? Mbak Laila. Keluar masuk tuh ini. Belum. Sebentar lagi, Ibu akan menjadi Pindah lagi. Oke. Mbak Maeroh mana Mbak Maeroh? Mbak Maeroh enggak bisa. Mbak Laila Febia ini mikrofonnya jangan disilang. Nanti enggak dengar. Mbak Laila Febia. Nah, dihidupkan videonya. Oke. Ya, bagus. Ya. Kita belajar tentang cahaya. Nah, begitu. Ada yang tahu tentang cahaya. Malam ini ada cahaya ini. Cahaya banyak. Mbak, ini Galaxy J3 Pro siapa ya?
Ini belum ada cahayanya ini. Terus galaksi J1 AC. Ya, Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Oke. Loh, J3 Pro ini mikrofonnya jangan disilang, tidak terdengar. Nah, gitu. Kita membahas tentang sifat-sifat cahaya. Mikrofonnya malah dimatikan. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada berapa? Ada yang tahu enggak? Sifat-sifat cahaya ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Sifat-sifat cahaya. Nah, ayo Mbak. Ada berapa Mbak? Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa cahaya itu bisa dibiaskan. Dibiaskan itu dalam arti direfleksikan. Diapakan kira-kira? Direfleksikan. Nah, contohnya misalkan ada gelas berisi air, kemudian kamu masukkan sebuah ballpoint di dalamnya. Nanti dilihat dari luar kelihatan terputus. Itu namanya dibiaskan atau yang disebut dengan refleksi. Nah, berdasarkan permukaan cahaya, nah, maaf Mbak Intan ini masuk. Mbak Intan, oke Mbak Intan. Ayo Mbak Intan, masuk. Berdasarkan permukaan bidang yang memantulkannya, pemantulan cahaya ini dibagi menjadi dua. Menjadi dua. Yang pertama apa? Pemantulan teratur. Pemantulan teratur. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan teratur, dan yang kedua adalah pemantulan baur. Nah, gitu. Kalau pemantulan teratur itu cahaya datang jatuh pada permukaan yang datar, permukaan yang rata. Nah, gitu. Yang rata. Tetapi kalau baur gitu ya. Kalau baur itu cahaya itu jatuh pada permukaan yang tidak rata. Jatuh pada permukaan yang tidak rata. Sehingga cahaya itu memantulkannya tidak teratur. Memantulkannya tidak teratur. Gitu. Terus yang namanya cahaya dalam hal ini adalah pemantulan itu memiliki beberapa hukum pemantulan. Yang pertama disebut dengan sinar datang, garis normal, itu terletak pada satu bidang datang. Jadi sinar datang, terus kemudian garis normal. Ini siapa ini ya? Terus bentar, Mbak Intan masuk. Terus galaksi J1 ini belum, baru. Ya, ditunggu saja. Galaksi J2 perhatikan untuk apa namanya? Untuk mikrofonnya. Tak ulangi tadi, pemantulan cahaya memenuhi hukum pemantulan itu ada dua. Satu, garis normal, sinar datang, terletak pada satu bidang datar. Maaf, saya sambil memantau apa namanya komputer ini tuh. Saya sambil memantau komputer. Nah, ini komputer ya. Jadi saya sana ke sini gitu. Nah, ini. Nah, gitu. Terus saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ayo Mbak Vina, ada pertanyaan?
Enggak, Pak. Yo, siapa yang bertanya? Enggak, Pak. Aku tidak bertanya. Kumairah mana Kumairah? Itu yang mikro besar turunkan sedikit volumenya biar tidak apa namanya, biar tidak terlalu berisik. Nah, gitu. Ya, bagus. Yang Oppo A1K sudah masuk. Nah, semua. Oke. Saya lanjutkan. Ya, saya ulangi tadi. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada salah satu bidang datar. Oke? Itu hukum pemantulan cahaya. Yang kedua, hukumnya adalah besar sudut datang sama dengan besar sudut sinar. Jadi sudut datangnya itu misalkan 35 derajat, pemantul sudutnya juga 35 derajat, sama, tidak berbeda. Nah, begitu. Terus dari pemantulan cahaya ini yang tadinya dibiaskan sehingga terjadi adanya apa itu hukum Snellius. Hukum Snellius itu mengatakan sinar datang, sinar bias, terus garis normal terletak satu bidang datar. Ini ada yang masuk lagi, kok keluar lagi. Ya wes, yang masuk, keluar ini masih bingung. Masih bingung ini. Keluar, masuk ini masih bingung. Yang ini siapa? Namanya diganti ya. Error, Pak, error. Gimana? Error. Mungkin sinyalnya, ya, sinyalnya. Oke. Udah, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ayo, silakan mau bertanya, menyampaikan unek-unek, silakan. Nah, ya. Siapa? Ya. Ini sambil melihat komputer saya karena ini Bu Novita juga WA sama saya minta apa itu RPP 1 lembar. Ya nanti tidak apa-apa, nanti tak jawab nanti setelah ini selesai. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan, yaitu pembentukan bayangan pada cermin. Cermin itu ada berapa? Ya, cermin ada berapa? Ada di? Ya. Cermin apa? Mbak Laila ini masuk. Ayo Mbak Laila masuk. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Berarti ada 3. Nah, gitu. Cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Ada yang masuk lagi, Intan, pukul, keluar lagi Mbak Intan. Mbak Laila ini videonya masih silang. Bukan Mbak Laila. Ya, Mbak Laila. Di bawah Zoom paling bawah sebelah kiri itu ada pengaturan mikrofon sama video. Klik saja video. Maksudku aplikasi apa? Keluar lagi. Halo, Pak. Halo. Astagfirullah. Oke.
Kita lanjut. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Nah, suaranya ini agak anu ini. Malahan yuk. Mana? Halo. Oke. Kalau tidak ada, saya teruskan. Yang berikutnya yaitu tadi sudah saya katakan macam-macam dari apa namanya itu cermin. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Nah, begitu. Ada 3. Nah, terus pada pembentukan bayangan cermin datar itu sifatnya ada 5. Yang pertama adalah bayangannya nyata. Nah, begitu. Bayangannya maya. Maaf. Sorry. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar itu maya. Terus yang kedua itu bayangan yang terbentuk adalah tegak. Begitu, tegak. Terus yang ketiganya bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu simetris. Simetris itu artinya sama. Misalkan satu garis sama. Misalkan ke atas sama. Beriringan, seirama, seia sekata. Nah, begitu. Terus berkebalikan sisi. Jadi cermin datar terbentuknya bayangan itu berkebalikan sisi. Contohnya misalkan ini adalah HP, yang satu adalah menuju ke atas, dan sebaliknya yang satu menuju ke bawah. Ini berkebalikan. Gitu. Yang selanjutnya adalah jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin itu sama. Jarak bayangan dengan jarak benda ke cermin itu sama. Nah, gitu. Itu adalah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan ngalah toh, Mbak Vina. Mbak Vina baca. Nah, gitu. Jadi itu berkenaan dengan materi cahaya. Jadi dikatakan sifat-sifat dari cahaya, macam-macam dari cahaya, terus kemudian sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Nah, kemudian kita masuk di cermin cekung. Nah, di cermin cekung sama cermin cembung itu memiliki sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa. Yang pertama sinar istimewa pada cermin cekung. Ya, pada cermin cekung itu yang pertama sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kalau dilambangkan itu titik fokus adalah F, gitu. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu sinar istimewa yang kedua pada cermin cekung. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau yang diberikan simbol M besar. M besar. Dipantulkan Pak, mau pulang, Pak. ke garis yang sama. Ya, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, malam, Pak. Oh iya, ya. Pulang, Pak.
Kalau memang sudah malam, mungkin pertemuan kita tutup sampai di sini dulu, kita lanjutkan besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak.